Oke teman-teman, kali ini saya mau share ya, mau cerita, mau berbagi pengetahuan nih, prinsip kerja pertukaran anion dan kation. Langsung saja ya. Nah, jadi di mana sih yang saya mau share itu? Di sini teman-teman ya, water treatment plant ya. Jadi yang diharapkan outputnya itu murni H2O gitu. Kalau chlorination plant kan dia untuk output yang diinginkan kan mikroba mati ya, mikroba mati, kemudian masuk traveling screen, sampah-sampah besar tidak ikut. Nah, kemudian desal, outputnya desal adalah apa sih kemarin yang saya jelaskan itu, eh, air ya. Air H2O tapi tidak murni pure H2O ya, masih ada ion-ionnya yang ngikut, makanya disempurnakan dengan water treatment plant. Salah satu water treatment plant itu menggunakan pertukaran kation dan anion sebelum masuk ke unit pembangkit ya. Gitu ya teman ya, bisa komen di bawah misal belum paham. Lanjut ya. Jadi water treatment plant ini ada plan ya, ini di PLTP saya dapat. Jadi masukannya ini dari kondensat, kemudian masuk dipompa ke pasir ya, disaring ya, kemudian dilakukan pertukaran anion dan kation di sini teman-teman ya. Jadi bentar ya, saya gambar ya pennya. Oke, jadi masuknya tuh dari sini namanya, sini. Oke, so ke sini, kemudian salah satu pompa, kemudian ke pasir masuk disaring ya, kemudian outputannya itu ke sini ya, kation ya, berarti nanti sini dia nanti lewat bawah, outputannya itu dia ke sini temennya. Nah, di sini jadi muter dia. Oke, bisa lewat sini. Ini dihalangi ya, lewat sini ya. Langsung outputannya ini. Oke, setelah masuk kation, masuk ke anion ya. Ini. Oke, pulverannya adalah murni H2O. Oke, ini adalah diamine water ya, H2O murni. Jadi bisa buat minum, buat apa ya, buat ke unit pembangkit, karena conductivity-nya sangat rendah ya, daya hantar airnya tuh rendah, sangat rendah ya, alias daya hantar listriknya sangat rendah. Oke, jadi kita bahas tuh seperti apa sih proses pertukaran kation dan anionnya ya. Kalau ini plan turbine washing teman-teman ya, plan turbine washing di PLTP. Jadi keluarannya itu ke sini nanti, buat turbine washing ya. Turbinnya dicuci gitu ya, untuk membersihkan dari silika. Oke, lanjut. Nah, ini proses seperti ini teman-teman ya. Pertama itu air tawar ya, keluaran desal itu air tawar, tapi tidak murni air tawar, ada kandungannya Na, bisa magnesium, bisa Na, intinya unsur kimia yang plus ya. Elektron valensinya itu ya +1, +2, +3 ya. Na +1, Mg+, ini kan +1 ya. Natrium +1 atau magnesium +2 bisa. Terus ini disebutnya kation teman-teman ya, karena positif. Ini anion negatif. Oke, jadi Cl itu elektron valensinya 6, 8,
Ya, pokoknya dia jadi ya minus ya, harusnya electron potential itu 8, dia 6, 7, 5, jadi minus 1, minus 2, minus 3 gitu ya. Oke, kemudian air tawar ini masuk ke cation exchanger, ditambahkan berarti teman-teman ya. Maka hasilnya itu nanti natrium itu diikat sama resin ini, masuk ke salah satu ikatannya ya. Dan air tawar ini untuk natrium sudah hilang, sisanya Cl- ya, klorin minus ya. Kemudian dimasukkan ke anion. Nah, ini resin kation namanya. Resin kation itu berarti H+ ya, asam kuat ini. Kalau ini basa ya, basa kuat. Masuk ke anion, jadi Cl nanti ini diikat sama resin ini, hasilnya seperti ini. Nah, jadi pure ini H2O murni keluarannya. Gitu teman-teman ya. Gampang ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya ya. Jadi ion-ion air tawar ini diikat oleh resin ini. Intinya bertukar ya, bertukar, nanti hasilnya itu dia akan murni ya, murni air tawar ini. Oke, lanjut. Kemudian kapan sih resin itu jenuh ya? Ya kalau ini sudah full dengan ion plus atau ion minus, jadi keluaran di sini tuh tidak murni H2O, tidak murni air, jadi tetap ada Na plus dan Cl min, ditandai dengan conductivity yang naik ya. Kalau di PLTU itu batasannya 0,2 mikrosiemen ini siemen, atau bisa disebut mho ya, daya hantar ya, berkebalikan dengan ohm ya. Jadi conductivity itu jadi indikator ya kalau resin itu sudah jenuh, sudah tidak mampu lagi untuk mengikat, menyerap ion-ion plus atau ion-ion minus. Kemudian gitu ya. Gimana sih cara untuk menormalkan melakukan pemurnian resin yang sudah jenuh? Ditambahkan HCl aja teman-teman. Nanti diikat ya. HCl ditambah resin yang sudah jenuh ini. Nanti hasilnya adalah NaCl. Ini garam dapur teman-teman ya. Garam yang di dapur-dapur tuh NaCl, rumus kimianya. Nah, nanti kembali lagi ke resin asam kuat ya. Jadi sekitaran R-nya ini adalah unsur kimia H+ ya, asam. Kemudian juga di resin anion ditambahkan NaOH, hasilnya juga garam dapur ya. Garam dapur bertukar lah ya, Na sama Cl bertukar, jadinya OH-nya di sini, Cl-nya di sini diikat ya. Ya sama, hasilnya garam dapur gitu teman. Kemudian menghasilkan resin basa kuat gitu teman-teman, kira-kira ya proses di sini ya, water treatment plant. Gampang ya. Jadi saya ulangi lagi, air laut kemudian masuk ke klorin. Klorin itu adalah proses pembersihan dari mikroba. Kemudian output klorin masuk ke traveling screen ya, screen biasa untuk nyaring dari sampah-sampah atau, tapi biasanya ini dibalik teman-teman ya, traveling screen dulu baru klorin ya. Kemudian outputannya traveling screen masuk ke desal. Diharapkan keluaran desal itu adalah H2O, tapi karena tidak bisa menjamin kemurniannya, maka dibutuhkan water treatment plant. Jadi biar benar-benar murni, soalnya conductivity keluaran desal itu masih cukup tinggi teman-teman ya. Makanya dilakukan pertukaran kation anion di water treatment plant. Ini sangat kepake teman-teman di PLTU, di PLTP, di industri manufaktur. Intinya yang air itu pasti ada water treatment plant ada. Oke, sekian teman-teman ya untuk share dari saya.
Semoga